Dua, tiga. Kok. Assalamualaikum Mbak Esti, halo. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu. Baik ya. Luar biasa. Sebenarnya makasih ya udah nyempetin waktunya buat apa namanya Oke, bantuin aku untuk sama-sama. nyelesain tugas ini. Jadi Aha. tujuanku ngubungi sampean itu ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan ke sampean tentang apa namanya kematangan karir. Jadi sampean itu yang saya anggap sebagai teman yang memiliki kematangan karir. Jadi Oh, nanti terima kasih. ya doain dong semoga saya bisa kayak sampean gitu loh. Tapi bukan kayak sampean ininya Amin, ya, amin, karirnya. amin. Oke ya. Oke, ini mulai aja ya Mbak pertanyaannya Mbak biar nggak Ya. membuang banyak waktu nih ya. Oke. Mhm. Pertanyaan pertama nih, bagaimana sih strategi Mbak dulu mengawali karir? Ceritanya gimana dulu awal-awal sebelum bergabung ke rumah sakit atau gimana itu? Awalnya itu gimana dulu? Sebelum bergabung sama rumah sakit ya, Ya. dulu sih sempet nyoba kerja sih Hmm. di rumah bidan Hmm. di daerah kan. Ya, jaraknya lumayan jauh, agak masih ke pelosok-pelosok gitu. Oh. Terus, terus setelah itu nggak betah, hanya cuma 2 minggu. Terus itu Hmm. pindah lagi ke dan praktek swasta lagi. Nah, itu Oh. tuh hanya bertahan berapa bulan ya? Oh, cepet sih. Habis Oh, itu gitu ya. cepet vakum. Hmm. Vakum selama 2 tahun. Setelah vakum, lamar lagi pekerjaan ke rumah sakit Hmm. Gunung Catur. Oh, jadi sebelum bergabung ke rumah sakit itu sebenarnya udah mencoba kerja dulu ya bersama bidan-bidan Hmm, gitu hmm, tempat hmm, lah ya. hmm, Itu hmm. berapa kali tuh, Iya. berapa kali bekerja tuh sebelum ke akhirnya berlabuh ke rumah sakit itu sudah merasakan pekerjaan ganti pekerjaan berapa kali waktu awal-awal itu? Sebenarnya coba bekerja hanya cuman 2 kali sih. Dua kali ya. Dua, Ya kayak dua nambah-nambah kali dari dua pengalaman aja lah tempat. ya. Ya, jadi aduh kok aduhnya hilang lagi Mbak ya? Enggak, Oh enggak, ya udah. Kita lanjut. Oke. ya. Lanjut aja. Siap. Jadi Hmm. awal masuk rumah sakit itu tahun berapa tuh? Awal masuk rumah sakit. Oh, lupa. Pak. Aduh, Jadi dia yang nggak dihitung tahunnya aja deh, berapa banget? dihitung tahunnya aja berapa tahun kerja di rumah sakit sampai sekarang kira-kira. Eh, gua tuh kalau nggak salah 2014. 2014 masuk ke rumah Ah, sakitnya, bergabung ke rumah sakit. mm, mm, Berarti udah mm. hampir 6 tahun ya. Kurang lebihnya lah, kurang Nah lebihnya. itu bisa diceritain nggak sih yang ketika awal-awal kerja di rumah sakit itu gimana? Awal masuknya itu adaptasinya atau gimana, mengenal lingkungan baru itu gimana, rekan kerja baru, penyesuaian itu gimana, ceritain awal-awal kesannya dulu gimana seperti itu. Ya, awal seperti Kesannya horor ya, jujur horor. Karena kan itu apa ya namanya? Ruang lingkupnya lebih besar daripada tempat kerjaku sebelumnya kan. Kalau tempat kerjaku sebelumnya kan ya memang lingkupnya cuma sedikit kecil, nggak terlalu luas daerah rumah sakit atau apa gitu kan. ya. Otomatis horor. Dan pertama kali enggak deh, selama 1 minggu itu kan saya dijagakan pagi terus. Ini untuk sekadar evaluasi sama atasan, benar-benar Ya. atasan gitu kan. Setelah berjalan 1 minggu, awal nyoba pertama kali jaga malam, katanya sesuatu kali capek, ya agak, ya begitulah rasanya. Oke. Kan karena nggak kebiasaan kerja sampai dari malam sampai pagi, terus biasanya kan hanya dari pagi sampai sore gitu kan, biasanya aman gitu kan. Pertama kali jaga, ya lumayan melelahkan juga sih, Oke. gitu. Nah, ini Mbak, sekarang awal masuk rumah sakit tuh, itu kan awal bener berkarir bergabung dengan rumah sakit yang cukup besar lah ya. Nah itu gimana sih Mbak untuk strateginya Mbak sampai bisa bertahan selama 6 tahun di rumah sakit itu? Awalnya itu gimana dulu strateginya mengawali karir biar sampai awet lah, bisa dibilang Strateginya nggak awet. ada strategi sih sebenarnya. Ada strategi ya? Mungkin sering-sering sharing dengan yang lebih senior atau gimana? Atau lebih ah lagi masalah waktu, belajar Enggak, lagi atau aku gimana? jarang sharing sih sama atasanku atau sama teman-teman di atasku, paling cuman ya ngobrol-ngobrol biasa gitu, sambil kan selama kita ngobrol gitu kan lama-lama kan kita juga tahu watak mereka seperti apa Ya, ya. ya.
otomatis ya udah jalanin aja buat enjoy. Jadi Itu lebih aja sih menjalani, sebenarnya. mengikuti alur lah ya Mbak, seperti itu ya. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. ya seperti normalnya yang lain lah ya. Jadi kayak belum ada kiat-kiat khusus ya untuk mengalir-alir. Ini kalau menurut saya cukup lumayan loh Mbak. 6 tahun bertahan di rumah sakit itu cukup lumayan ya. Cukup apa namanya? Cukup langgeng lah intinya itu. Ada nggak? Langgeng apa? Ya cukup langgeng 6 tahun lumayan Oh, lah. bukan Kalau, pacaran langgeng. kalau orang pacaran tuh udah tahu keluar dalam gitu ibaratnya. Gitu. Nah, sekarang gini, Oh, gitu ya. saya yakin ya, aku yakin selama 6 tahun di apa namanya di rumah sakit itu pasti ada berbagai macam konflik lah di rumah sakit itu kan, entah itu sama rekan kerja, sama pasien, atau Mm-mm. sama atasan itu gimana. Nah ini untuk mengatasi konflik itu gimana sih, Mbak ini apa sampean itu untuk menyelesaikan konflik itu atau enggak paling enggak sedikit menurunkan konflik yang terjadi gitu di rumah sakit di lingkungan kerja sampean. Biasanya kalau ada konflik ya, itu tuh aku cuman diem. Habis itu setelah diem cuman sharing sama teman-teman. Gimana sih kok gini? Kok orangnya kayak gini sih? Kok dia gini sih? Emang kenapa? Kok ada yang salah apa enggak atau apa gitu? Ya udah habis itu cuman diem aja. Oh. Ya setidaknya Nah, uh, konflik itu lebih kalau banyak enggak ya sama rekan cuman kerja, jalan-jalan gitu kemana. Hmm. sama rekan kerja. Kalau sama pasien nggak pernah sih. Uh, hampir tidak pernah ya Aman. sama pasien ya. Mungkin ya walaupun Hampir pasien nggak pernah. pasien walaupun hampir hampir kebanyakan pasiennya nyebelin gitu kan. Jadi itu dianggap satu hal yang biasa gitu Mbak ya. Ya. Oke, jadi kalau terjadi konflik, jadi sampean sharing ke teman yang mungkin bisa dipercaya gitu Mbak ya. Ke lingkungan kerja yang bisa dipercaya untuk karena berbagi keluh kesah lah gitu ibaratnya seperti itu ya. Jadi itu cukup membantu ya, secara psikologi cukup membantu ya Mbak itu untuk mengurangi beban segala macam itu ya. Sangat sangat membantu. Oke, siap. Karena dengan cara kita bercerita kepada orang lain kan kita juga tahu solusi untuk seperti apa, mengetahui dia seperti apa, dan banyak lagi sih sebenarnya yang bisa kita dapat dengan cerita. Oke. Pada kita penuh sendiri kan, jadi batuk. Benar. Jadi batuk, balik kundang dong. Dikutuk. Oke, siap. Oh, jadi strategi sampean menghadapi konflik yang terjadi itu lebih ke sharing ke teman dekat di lingkungan. Iya, Ya. benar. Oke. Jadi sekarang next lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Sampai ini termasuk orang yang melakukan pekerjaan yang multitasking atau sistematis. Multitasking itu maksudnya begini. Jadi sebenarnya pekerjaan utama sampean itu di rumah sakit. Jadi di luar rumah sakit, sampean juga melakukan pekerjaan lagi nggak? Mungkin usaha atau apa gitu. Atau cukup fokus satu pekerjaan di rumah sakit aja. Jadi sampai itu tipe yang multitasking atau sistematis. Kalau aku sistemnya orangnya sistematis ya. Karena kalau multitasking, aku pikir waktunya ya nggak cukup. Oh ya. Karena kan mungkin kalau kita kerja, kan kalau di rumah sakit kan, apalagi di bidang kesehatan ya, dia kan ada waktunya tersendiri. Kecuali kalau dia di bagian poli, paling sampai jam berapa ya, jam 9 gitu paling udah mentok, udah selesai kan. Tapi kan kalau yang dirawat inap kan, kita ada sistem shift. Dan kalau mungkin dengan sistem shift itu, untuk mengelola kegiatan lainnya juga lumayan agak susah kan. Ya, kalau banyak kita kerja pagi, aman lah ya. Kalau kerja siang atau malam, dan umumnya kita punya jam malam juga, di tempat lain kan juga banyak keteteran. Gitu. Berarti sampai lebih milih ketika di luar jam shift, berarti memilih untuk istirahat saja gitu ya. Untuk mempersiapkan kerja agar lebih maksimal waktu bekerja gitu. Berarti sampai termasuk orang yang sistematis dalam bekerja gitu ya. Siap. Oke. Sekarang next lagi nih pertanyaan selanjutnya. Nah, selama bekerja nih Mbak, sampean tuh udah belajar apa aja sih di rumah sakit itu? Mungkin dalam menghadapi pasien yang nyebelin, atau atasan yang nyebelin, atau rekan kerja yang nyebelin, bagaimana itu? Belajar apa aja? Gimana caranya itu? Kuncinya cuma satu sih, sabar. Lalu mereka. Sabar. Kira-kira mungkin ada pembelajaran apa yang pernah sampean dapat dari atasan yang lebih senior atau apa itu? Pernah ada wejangan kah? Atau sebabnya begini, itu ada ilmu nggak yang didapat dari mungkin atasan yang dari rumah sakit itu? Yang pernah sampean kalau ilmu otomatis ilmu bertambah ya. Seiring waktu kan pasti ilmu bertambah, nggak mungkin kita tetap stuck di situ aja kan, nggak mungkin kan. Jadi kalau ilmu tetap bertambah, mungkin
kan juga orangnya kadang-kadang ceroboh. Artinya itu lebih banyak teguran, besok lebih hati-hati ya, besok lebih gini, besok saran, kalau nggak besok tanya dulu teman kamu caranya gimana, seperti itu, bukan gitu sih. Berarti intinya lebih teliti dan disiplin lagi ya mungkin ya apa pembelajaran yang didapat selama di rumah sakit. Mungkin ada yang lain Pak yang mau di-share mungkin apa namanya kalau itu tadi yang aku yang sebenarnya itu tadi sih cara menghadapi pasien yang nyebelin tadi sih karena aku yakin banyak banget. Mungkin ada atasan yang ngomong sebenarnya kalau ada pasien kayak gitu tuh gini nanganinya begini ya. Gitu, gini ya. Enggak ada ya. Nggak ada. Kalau itu nanti kita di belakang layar, jangan di depan pasien. Itu di belakang layar, di layar belakang layar. Nanti kita gunanya bareng-bareng. Cerita di belakang kita gimana bareng-bareng. Kita gimana bareng-bareng. Nanti kalau pasien kita mukanya ya biasa kan, kadang-kadang kita semal. Tapi nanti kalau udah dari belakang pasien itu kita gibah bareng-bareng. Kita biasa gibah gitu. Siap. Gibahnya bisa dibocorin nggak ke sini Mbak? Oh jangan kasihan nanti pasiennya. Kalau nanti tahu pasiennya kasihan, jangan. Karena ini mau di-share juga di YouTube Pak. Mungkin biar pasiennya jangan. langsung dia merasa, lalu dia tobat, nah gitu. Siapa tahu ya. Jangan. Jadi wawancara kita itu membawa hikmah gitu. Nanti saya kena semprot sama lesson saya. Oh siap. Oke. Sekarang berarti next ya kita ke next pertanyaan berikutnya nih. Nah sekarang, ini tadi keterkaitan dengan karir lagi nih Mbak selama di rumah sakit. Sampean tadi ini sudah tak tanya belum sih yang strategi mengembangkan karir itu tadi? Udah belum ya? Belum tak tanya ya? Dia mengembangkan karir ya? Nah itu tadi kalau belum saya tanya nih. Menurut Anda nih, menurut sampean nih, strategi mengembangkan karir itu gimana? Di karir Anda lah, di karir sampean lah. Menurut sampean itu gimana? Mungkin dengan menambah jenjang pendidikan atau gimana? Atau pindah ke rumah sakit yang lebih besar atau gimana? Mungkin menambah ilmu aja ya kalau aku ya. Nambah ilmu, karena kan seiring berjalannya waktu kan ilmu juga tetap bertambah, nggak mungkin dia konstan kan, jadinya kita tetap mengikuti perkembangan ilmu seperti itu. Terus kalau di bidangku sendiri ya, sering-sering mengikuti pelatihan atau workshop atau apa seperti itu. Kan dengan cara seperti itu kita dapat kayak teman baru, ilmu baru, terus dapat semuanya, banyak lah yang bisa kita dapat seperti itu. Oke. Berarti kalau di bidangnya sampean itu workshop itu cukup mempengaruhi itu ya Mbak ya, apa ibaratnya pertimbangan untuk ke karir yang lebih baik lagi, jadi menambah bekal untuk karir yang lebih baik lagi kayak ikut workshop segala macam. Terus mungkin meningkatkan jenjang pendidikan iya, benar. Bisa kan Mbak ya, salah satu strategi juga sih yang meningkatkan jenjang pendidikan. Meningkatkan jenjang pendidikan kalau di karir Anda itu bisa, harus juga ya di karir Anda ya, karir sampean yang di bidang itu ya. Saya harus bocorkan nggak? Boleh nggak saya bocorkan nggak? Boleh. Nggak usah dibocorkan ya? Boleh, silakan. Jangan. Apa? Ini akan lebih baik. Jangan. Nanti yang masuk ke YouTube kan? Iya. Jangan. Ya, berarti ditahan di belakang layar aja ya. Ya kan kalau di itu nanti kita feedback kepada kita. Jadi kalau dibocorkan jadinya di depan layar dong, nggak di belakang layar. Jangan. Kalau mau di belakang layar aja. Kalau mau di belakang layar, laptop sampean dibalik. Jadi jangan menghadap ke sampean. Sampean di belakang layar kan jadinya. Oke, siap. Jadi strateginya tadi ya, seperti tadi ya, mungkin sering-sering ikut workshop segala macam untuk meningkatkan karir di bidang sampean tadi ya. Oke, siap. Iya, benar. Sekarang nih pertanyaan yang keberapa nih? Ke-6 berarti. Nah, sampean ini udah kira-kira sudah memberikan manfaat apa aja nih untuk orang lain? Mungkin untuk orang di sekitar lingkungan kerja atau teman-teman sepergaulan di kampus atau di lingkungan rumah sampean nih. Sampean itu udah merasa memberikan manfaat apa? Apa aja? Masa nggak bermanfaat sih sampean? Enggak. Berarti harus didaur ulang nih bermanfaat nih. Itu. Kira-kira apalah sampai mungkin lebih bisa karena sampean di lingkungan kesehatan mungkin kalau ada teman yang sakit sampean bisa menyarankan pakai obat ini, kamu istirahatnya secukupnya segini gitu kan. Jadi lebih menyarankan untuk ke bidang kesehatannya karena kan sampean bergerak di bidang kesehatan. Mungkin seperti itu ya. Belum bisa diceritakan lah. Kira-kira apa? Anda udah merasa bermanfaat untuk teman itu apa gitu?
kalau yang seperti tadi disampaikan sih sepertinya saya juga harus konsultasi juga sih sama dokter gitu kan. Jadinya kan baru saya bisa memberikan solusinya seperti ini, seperti itu. Jadinya nggak semata-mata saya kerja di rumah sakit lalu saya ini obatnya gini. Oh enggak, bukan itu salah. Tapi kan kita memang harus konsultasi dulu kepada orang yang lebih mengerti mengenai bidang tersebut. Selain itu, kita juga harus ya seperti tanya jawab, konsultasi dan macam lain sebagainya. Dengan begitu kan ilmu kita juga bertambah. Oh, caranya kamu sakit panas. Jangan cuma hanya kompres, dikasih apa gitu. Nah, jadinya kan nggak hanya satu pihak aja, tapi banyak pihak yang bisa kita sampaikan ke orang lain seperti itu. Gitu. Jadi walaupun memberikan saran pun, sampai juga harus berkonsultasi dulu ya sama yang lebih ahlinya gitu ya. Iya, itu wajib itu. Paling enggak tuh sampai sudah bisa menjadi tempat untuk bertanya pada teman-teman. Mungkin dari kayak saya sih merasakan kayak karena saya nggak tahu bidang kesehatan, mungkin kalau saya ngerasain saya nanya ke sampean gitu kan, yang mungkin saya rasa lebih tahu. Mungkin sampean juga masih berkonsultasi sama yang dokternya lagi gitu kan. Iya. Saya rasa itu juga salah satu manfaat untuk orang lain Mbak. Gitu. Mungkin di lingkungan teman, pekerja atau gimana. Gitu. Aku juga nggak bermanfaat banget sih, kan kadang-kadang kadang-kadang kalian tuh nanya kayak nggak unfaedah banget, seperti ini gimana? Obat ini fungsinya apa? Obat ini dijual di kalangan bebas apa black market? Aduh, gue harus tanya ke siapa kalau kayak gini? Mungkin aja Mbak, tanya aja sama yang rumput yang bergoyang. Kalau rumput nggak goyang, digoyangin. Harusnya kan dibantu sama Om gitu ya. Mungkin ada lagi Mbak yang sampean rasa mungkin aku ini udah bermanfaat apa aja ya untuk orang lain ya gitu. Mungkin apa aja. Apa ya? Lagi gitu. Ya mungkin yang berkaitan dengan tadi. Manfaatnya cuma bagi-bagi ilmu sih. Bagi-bagi ilmu. Nah mungkin itu seperti apa? Seperti apa yang bisa diceritakan coba? Ya, misalnya beberapa waktu ya seperti tadi sih yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan. Beberapa waktu lalu tuh temanku itu sempat galau. Galau karena dan nikah udah ya belum. Nggak, kan dia kan pengen operasi. Tapi dia bingung. Operasi di daerah jidat gitu kan. Dia bingung. Dia konsul sama dokternya, dikasih udah dikasih diagnosa. Nah, kan sebenarnya kan dia juga sebenarnya orang keperawatan. Dia orang perawat. Tapi kenapa dia tanya ke bidan, bukan langsung ke dokternya gitu loh, maksudnya cuma seperti itu. Dan aku pun harus kembalikan ke dokter, dok maksudnya ini apa, seperti itu. Jadinya kan konfirmasi yang disampaikan oleh dokter tuh bisa tersampaikan dengan tepat ke orang tersebut. Ya, cuma seperti itu. Jadi sampai itu kayak menjadi perantaranya itu di jalan tengahnya itu ya. Iya. Nah itulah kalau menurutku itu salah satu manfaatnya Mbak. Jadi kayak itu cukup manfaat apaan? Ya itu cukup membantu loh Mbak, cukup membantu. Mungkin gini, orang itu kan mungkin kalau mau ketemu dokter, apalagi dokter yang di rumah sakit besar yang mungkin nggak buka praktek itu kan bayangannya udah wah sulit nih kan, sibuk banget pastikan dokternya kan. Nah ini kan karena kebetulannya ada teman seorang perawat gitu kan yang mungkin punya akses ke dokter lebih mudah, nah nanti jadi tempat tumpuan untuk bertanya gitu loh. Nah itu karena begitu. Bingung, ada hal dokter sekarang. Berarti dengan adanya hal dokter, karir Anda terancam nih. Kurang lebih seperti itu. Berarti hapus saja itu halo dokter tuh, berarti mengancam karir banyak orang. Dokternya dihapus ya. Boleh. Ya, hapus saja berarti ya. Berarti seperti itulah kurang lebih ya Mbak ya. Nah ini nih, siap. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Yang pertanyaan itu hampir sama sebenarnya dengan pertanyaan manfaat tadi. Kira-kira nih, apa yang sampean berikan Mbak untuk menolong orang lain? Mungkin menolong ya, tadi kan mungkin teman, mungkin kalau di pekerjaan Anda kan mungkin menolong pasien di luar apa namanya protokol kesehatan, bukan maksudnya kayak teknis kesehatan dulu, kayak mungkin bukan menolong memberi suntikan atau memasang infus, bukan, mungkin di luar teknis kesehatan, kayak mungkin membantu apa namanya menenangkan pasien atau gimana gitu. Mbak, ada nggak cerita? Apa ya? Mungkin dulu beberapa waktu sih tahun lalu tuh sempat
membantu kegiatan yang ada di rumah sakit itu. Hmm. Terus membantu pemeriksaan fisik anak bayi, anak TK, PAUD gitu, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Hmm. Nah iya, nggak ada sih selain itu. Oh. Kegiatanku tuh semakin sedikit hari ini, belakangan ini, gara-gara itu COVID. Oh, karena COVID ini ya bertambah ya. Mungkin kalau dulu-dulu Mbak Banyak mungkin yang vakum, uh, jadinya kan kalau juga dulu-dulu mungkin pasien juga mulai menipis sedikit, nggak terlalu banyak. Gitu. mungkin kalau sebelum pandemi ini mungkin sampai Mm-mm. pernah memberikan kayak apa namanya semacam kayak pertolongan kepada pasien ya tadi yang seperti saya katakan yang di luar teknis medis ya. Jadi kayak mungkin pasien yang nggak belum dijenguk sama keluarganya sampai mungkin nemeni cerita atau gimana tuh mungkin dulu pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Nggak pernah. Aku jarang dapat pasien kayak gitu sih. Oh, jangan dapat ya. Paling cuman apa ya, nggak ada kegiatan. Hmm, gitu. Mungkin kalau di lingkungan ini di lingkungan luar rumah sakit apapun sekarang Nggak kita ada gitu, nggak ada. nggak ada. Berarti kalau teman. Jadi apa yang diberikan untuk menolong teman lah sekarang gitu. Apa yang pernah sampean lakukan? Menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu. Menjawab pertanyaan anfaedah. Berarti sampai itu sebenarnya tempat bertanya ya sampai itu. Oh benar-benar. Kalau kira-kira tak tanyain jodoh saya di mana, sampean bisa jawab nggak? Jawaban saya gampang. Anda setelah saat malam, saat istihara, berdoa sudah selesai dan Waduh, mantap. dan jangan lupa berusaha. Siap. Jawaban yang sangat super. Oke, siap. Super apa? Super fantastico. Berarti aku dikasih rumus ya untuk dan dapat jodoh ya. Oh, siap. Oke. Ini yang ngasih rumus sudah dapat nggak kira-kira ini? Ya belum. Ini di luar konteks wawancara ya. Gak apa-apa Mbak, biar wawancara kita nggak terlalu tegang gitu loh. Jadi santai. Ya. Biar penonton juga nggak tegang nantinya. Oke. Berarti Oke, siap. Berarti itu seperti itu ya, kira-kira yang diberikan kepada teman atau orang lain untuk memberi pertolongan gitu ya. Oke, menjadi tempat bertanya dan memberikan jawaban ala kadarnya. Ya kan, mereka tanya kok aku bisa jawab, aku jawab. Tapi kalau bisa aku tanya dulu. Oke. Kalau ada jawaban baru tak. Siap. Berarti kalau belum bisa jawab, minta waktu ya. Minta waktu. Yaudah, kayak kemarin temanku tanya, Sis, mau ikut ini nggak? Apaan? Gini. Bentar deh, tak pikir-pikir dulu, ada waktunya apa enggak. Kalau nggak ada, ya besok tak kabarin lagi. Kalau sekarang tak kabarin. Berarti beri aku waktu gitu ya, kayak mau ditembak cowok. Nah, ya betul. Beri aku waktu. Itu jawab pertanyaannya kayak mau jadian gitu, ya atau tidak. Oh itu harus pikir kalau matang-matang. Takutnya aku salah jawab gak berkenan kan. Makanya dipikirin dulu matang-matang. Oke. Jangan terlalu matang Mbak, nanti busuk kelewat matang tuh gak enak juga loh. Buah kali. Oke. Siap. Oke Mbak, terima kasih ya karena udah pertanyaan sudah terjawab semua. Saya terima kasih udah membantu saya untuk menyelesaikan ini tugas UAS. Mudah-mudahan nilainya bagus ya Mbak. Minta doanya dengan orang yang lebih senior ya, yang saya sangat hormati. Oke. Ada suaranya, halo? Tes? Kenapa? Halo? Cek. Ya. Udah, sempat freeze tadi soalnya. Kenapa koneksinya, Bang? Oke. Koneksi tempatku jelek. Ya sudah, kita aja ya, Mbak ya. Terima kasih ya. Oke. Semoga sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Nanti aku sampaikan. Jangan lupa link YouTube-nya kasih aku. Oke, siap. Nanti tak kasih linknya. Terus ya, jangan lupa makan siang nih. Udah jadwal makan siang tuh, jam 12 sudah. Beliin traktir. Pesan aja Gojek. Apa tak pesenin Gojek? Tapi nanti bayar sendiri. Sama aja gue bayar. Sama aja gue bayar. Itu tahu. Thank you. Ya, siap. Thank you ya Mbak ya. Terima kasih nih. Maaf kalau ada salah-salah kata mungkin. Atau apa biasa. Oke, siap. Berarti besok disalahin aja semuanya katanya ya.
Oke, oke, oke. Makasih ya, Mbak. Terima kasih ya sekali lagi ya. Oke, Dadah, yuk. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.